terima kasih untuk 1 minggu di dalam hidup kami dapat jalan. Bahkan hari ini kami boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk datang di rumah Tuhan, memuji Engkau, menyembah-Mu. Bahkan kami boleh melayani pekerjaan, melayani-Mu. Saat yang baik ini juga kami mau duduk tenang, diam di hadapan-Mu. Membuka hati menghormati-Mu dengan hati dan mata yang tertuju padamu. Berbicaralah melalui bibir lidah hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu pada saat ini kepada seluruh umat. Beri kemampuan untuk berbicara dengan cara-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka umat mengerti apa yang mereka dengar. Dan kepada setiap kami dianugerahi kemampuan bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman. Berbicaralah, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita terus dengan rendah hati, rindu pada Tuhan, siapkan diri kita secara terus-menerus supaya kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Firman hari ini berjudul menjadi hamba yang baik dan setia. Hidup kita, saudaraku sekalian, bukanlah hidup karena kebetulan. Keberadaan saudara dan saya hari ini bukan kebetulan. Tetapi kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ada di muka bumi ini, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara dan saya. Dan Allah pun memberikan kita kemampuan yang oleh Alkitab disebut talenta. Talenta itu bisa saja berupa waktu, kesempatan, kemampuan, dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya adalah kemampuan yang ada itu, yang diberikannya, mau kita apakan? Cukupkah kemampuan itu ada dan terpendam sampai mati? Tidak pernah digunakan, dimaksimalkan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai 30, di sana disebutkan satu perikop firman tentang perumpamaan talenta. Kalau saudara baca baik-baik perikop ini, penekanannya sekali lagi, penekanannya bukan pada jumlah yang saudara dan saya terima, bukan pada jumlah itu. Akan tetapi bagaimana jumlah, apakah 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengelolanya, itu saja. Perlombaan kita bukan supaya lebih banyak ada pada saya, bukan. Perlombaan kita adalah bagaimana saya memaksimalkan yang satu itu, yang 2 itu, yang 3 itu, yang 5 itu, dan yang seterusnya. Bagaimana? Dan yang mau mengerjakan tugas yang dipercayakan pada dirinya, sekali lagi dengar. Yang mau mengerjakan tugas yang dipercayakan
kepada dirinya, dia harus melihat dari dua hal. Satu, siapa yang menugaskan. Kedua, kita anggap diri kita siapa dengan yang memberi tugas itu pada kita. Oke ya Bapak Ibu ya. Siapa yang memberi tugas? Dan saya ini apanya? Bagaimana hubungan saya si penerima tugas dengan si pemberi tugas? Karena itu pengaruh sekali. Coba kalau saudara ditugaskan atau disuruh oleh seseorang, saya ambil dari faktor usia saja, yang lebih muda suruh saudara yang lebih muda, yang lebih tua, dan yang suruhannya pun yang disuruhnya itu, wah, mungkin menurut saudara tidak layak saya harus mengerjakan itu. Lalu bagaimana sikap saudara? Ada orang usia sangat muda, lalu dia suruh, dia perintahkan kita, tolong ambilkan ini, tolong kerjakan ini, akan beda. Tapi kalau misalnya yang memerintah menyuruh kita lihat, yang memberi perintah itu, memang dia layak memberi itu dan saya itu bawahannya. Beda lagi caranya. Nah, disebut sebagai tuan dan hamba dalam Alkitab. Saudara, apakah saudara memandang Tuhan itu sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dan saudara melihat dirimu sebagai hamba. Alkitab menjelaskan bahwa seorang hamba tidak berkuasa atas dirinya. Dia akan mengorbankan semua kesukaan, kesenangan pribadinya ketika sang Tuan memberi dia perintah. Maka hari ini kita coba belajar bersama-sama. Bagaimana kita menjadi hamba, bukan sekedar hamba. Tetapi hamba yang baik, hamba yang setia. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang setia. Kalau kita baca Matius pasal 25, maka kita temukan 3 sikap dari seorang hamba yang baik dan setia. Itu segera, baik, dan setia. Nah, yang pertama saudaraku sekalian, sikap yang dituntut dari seorang hamba yang baik. Yang pertama adalah mengerjakan dengan segera. Ayat yang ke-16 dan ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Berbuat apa? Pergi. Segera pergi. Dan beroleh laba 2 talenta. 2 ayat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian mengajarkan sikap yang baik dari seorang hamba ketika dia melihat dirinya adalah bawahan dan yang memberi perintah itu adalah tuan di atasnya, maka dia segera melakukan atau mengerjakannya. Penting kita perhatikan kalimat mengerjakan dengan segera. Tindakan hamba yang baik ini adalah tindakan cepat. Hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, segera mengusahakan apa yang dipercayakan tanpa menunda.
Yang 5, yang 2, Alkitab tadi berkata, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ada kebiasaan buruk pada diri manusia dan kita suka melakukan itu. Apa itu? Suka menunda. Bilangnya begini, nantilah. Minggu depan lah, bulan depan, tahun depan. Padahal menunda itu sebenarnya tidak boleh ada pada kita. Karena Alkitab bilang itu juga dosa. Oke, kita lihat dulu. Nah, apa makna Alkitabiah dari kata menunda ini? Perhatikan baik. Menunda itu berarti kehilangan kesempatan. Hilang kesempatan. Karena waktu sekarang tidak akan bisa balik lagi. Hari yang lalu tidak muncul lagi sekarang. Kesempatan kita hari ini hanya hari ini, bukan hari kemarin. Ke depan juga belum tentu, hanya saat ini. Yakobus 4:17. Coba baca ayat ini, lihat ayat ini, baca. Sedapat saudara membacanya. Yakobus 4:17, 2-3, ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Apa saudara? Ia berdosa. Engkau tahu itu sesuatu yang baik yang harus engkau perbuat dan engkau tidak lakukan. Alkitab bilang itu dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba yang baik dan setia yang menerima 5 dan 2 tidak menunda. Maka hari ini juga saudaraku yang sudah dengarkan firman ini, jangan menunda. Apa yang saudara tidak boleh tunda? Kesempatan melayani Tuhan. Jangan tunda, segera bertobat. Jangan menunda, segera engkau berikan. Apa yang kau berikan? Hatimu, waktumu, tenagamu, uangmu juga. Apa yang tidak boleh kita tunda? Sikap mengasihi. Saudara, setiap hari adalah kesempatan baru bagi kita. Menunda, baru besok muncul penyesalan. Kalaulah dulu waktu saya masih kuat, aku lakukan. Wah. Begini Bapak Ibu, perhatikan ke sini. Saya tidak tahu bagaimana saudara merefleksi kehidupan. Sebutlah misalnya saudara di dalam sebuah ibadah melihat seorang orang tua yang sudah lanjut usia. Oke ya, lanjut usianya. Faktor usia. Lalu saudara perhatikan dia hanya dalam hal berjalan. Misalnya harus ada orang bantu. Duduk dibantu. Berdiri dibantu. Saudara yang mudah melihat dan saudara melompat-lompat menyanyi. Tapi dia mengangkat tangan pun susah. Nah, apa yang saudara pikirkan ketika melihat sebutlah pemandangan atau kenyataan hidup seperti itu? Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ada di usia seperti itu. Kalau boleh kita tanya bapak yang tua ini atau ibu yang tua ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lalu engkau lihat itu anak muda yang lompat-lompat itu. Dulu di waktu muda seperti itu enggak bapak ibu? Enggak misalnya. Tapi aku pingin melompat seperti dia lagi. Masih bisa? Tidak bisa. Nah
Nah, saya suka merefleksi hidup begini di hadapan kalau melihat seperti itu. Saya tidak hanya bilang, oh Tuhan berikan aku usia seperti itu, dia hanya itu. Bukan hanya itu yang saya doakan. Tapi saya pikirkan adalah, kalau Tuhan izinkan saya ada di usia seperti itu. Dalam segala hal terbatas. Semua kan terbatas. Kekuatan terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas. Geraknya terbatas. Saya yakin di dalam dirinya ada ketika melihat orang yang lompat-lompat dan lain. Bisalah aku seperti itu. Tapi kalau di usia masih sehat muda dia melakukan maksimal seperti itu, sekarang dia sudah tidak, saudara-saudara, sekarang dia sudah tua dan tidak bisa melakukan itu. Saya yakin penyesalannya beda, bukan menyesal. Dia hanya sadar bahwa kekuatannya sudah berkurang. Jangan tunda terus. Supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Niat yang baik yang ada di hatimu jangan tahan. Jangan selalu berpikir nantilah, besoklah. Kalau saudara sampai ke waktu yang saudara tentukan, haleluya. Misalnya bilang bulan depan lah, Tuhan bawa saudara sampai di bulan itu. Nah, khusus bagi bapak-bapak ibu, sebutlah bapak-bapak yang lebih sering ya, kaum pria yang tahu mengendarai mobil misalnya. Pernah enggak saudara berjalan di jalan lurus, saya tidak bilang jalan tol, jalan lurusnya lurus sekali. Lalu saudara sekarang ada di sini, lalu saudara lihat ujung jalan sana, ujung jalan itu sampai setitik mata memandang, saking jauhnya. Lalu pemikiran kita berkata, nanti sampai juga saya ke situ. Sampai akhirnya kita, misalnya ada tanda di situ, misalnya ada pohon, persis depan itu kita sampai di situ. Lalu dari situ lihat lagi ke depan, jauh lagi. Melihat hal yang sama. Artinya titik kehidupan kita. Kalau bisa kita pandang masih jauh, mungkin usaha kita berbeda. Tapi kalau kita tidak bisa melihat lagi, saudara-saudara, dan itu Tuhan tidak pernah tunjukkan pada kita. Artinya engkau anakku, ku beri engkau hidup 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 25 tahun lagi, 50 tahun lagi. Tidak pernah Tuhan beritahu itu. Oleh karena itu saudara, kebenaran yang pertama, sikap yang baik dari seorang hamba yang baik dan setia, dia mengerjakan dengan segera tanpa menunda-nunda. Yang kedua, sikap yang baik dari seorang hamba yang baik dan setia, mengerjakannya dengan baik. Ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Kata tuannya itu kepadanya, dalam terjemahan sekarang dibilang, bagus. Terjemahan sebelumnya, baik sekali perbuatanmu. Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Nah, ini pakai kata hal kecil dulu, perkara. Dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Terjemahan lama berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang kedua adalah mengerjakan dengan baik, tidak asal-asalan. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. The best atau excellent. Ketika hamba itu melaporkan hasil kerjanya kepada Tuhan itu memberi dia pujian. Bilang apa? Baik sekali. Pujian ini menunjukkan apa, saudara? Kualitas, hasil, dan bagaimana dia bersikap
terhadap tugas itu, maka dia katakan baik. Baik itu juga memiliki pengertian dalam konteks ini, berarti sesuai dengan kehendak Tuhan atau Tuhan dalam ayat ini, bukan menurut kemauannya kita. Saudara datang beribadah hanya sekedar, gak enak, sudah lama tidak beribadah, gak enak dilihat tetangga, gak enak sama Pak Gembala, nanti dikirim WA ditanya, itu yang mendorongmu, engkau belum melakukan yang baik. Ya, belum. Sekali lagi, tunjukkan kualitas mutu. Maka di gereja pun sebenarnya kita beribadah tunjukkan dua hal ini. Apa itu? Kualitas dan sikapmu beribadah. Ketika berdiri, berdirinya kau, tapi nggak nyanyi. Tepuk tangan, tak tepuk tangan. Dengar khotbah begini, nunduk. Ngapain nunduk? Nunduk apa? Kalau nunduk sambil melihat begini, bantap. Mangguk sebentar. Padahal ngapain? Tidur kau. Ngantuk. Itu yang terbaik? Tidak. Allah berkenan? Tidak sama sekali. Kualitas. Nyanyi sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Tepuk tangan sungguh-sungguh. Itu kualitas. Amin. Tidak sekadar ada. Sikap hati. Menyembah. Arahkan hatimu pada Tuhan. Nah, hanya ngelongok-ngelongok lihat orang menyembah. Ngapain ini angkat-angkat tangan? Hubungkan hatimu dengan Tuhan. Itu kualitas sikap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagi saudara yang terlibat dalam pelayanan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Amin. Jangan asal-asalan. Tugas apapun maksimal. Itu namanya baik. Dalam konteks pelayanan. Jangan pakai istilah mood dan tidak mood dalam pelayanan. Tuhan tolak itu. Lagi enggak mood. Hamba yang baik itu tidak ada istilah mood dan tidak mood dalam dirinya. Mau tidur nyenyak pun dia. Tapi kalau Tuhan yang membangunkan dia. Suruh harus bekerja. Dia tidak bisa bilang, ngantuk, nantilah itu. Nggak bisa. Dia segera bangun. Ngantuknya luar biasa. Lelahnya luar biasa. Dia harus abaikan itu semua. Hanya demi menyenangkan hati Tuhan. Dalam pekerjaan keseharian kita dimanapun saudara berada, tunjukkan, lakukan integritas. Ya, integritas dijunjung tinggi walaupun tidak mudah. Tunjukkan kualitas kerja, bukan asal-asalan, jangan sama dengan orang yang lain. Kolose 3:23 katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, Allah ingin hati kita tulus dalam melakukan segala sesuatu. Kebaikan seorang hamba terlihat dari ketulusan hatinya, bukan hanya hasil kerja. Hasil kerja akan dipengaruhi oleh ketulusan hati yang melakukannya. Saya ulang ya. Hatimu terpaksa, hatimu sukacita tulus melakukannya, hasilnya pun beda. Betul apa betul? Cucilah piring dengan marah-marah. Bisa nggak? Selesai nggak dicuci? Selesai. Sebagian kotor, sebagian ini dicuci. Yang terpaksa jatuh dari tangannya, pecah. Selain pecah, tangannya kena kaca. Coba karena
ketulusan hati. Bukan karena disuruh. Kalau disuruh pun memang oke. Tadi nggak ingat sekarang dia kerjakan. Misalnya pekerjaan seperti itu sambil nyanyi dia, sambil bersiul-siul. Hasilnya beda nggak? Beda. Ada yang jatuh nggak? Jarang jatuh. Hasilnya bagus. Itu berlaku dalam semua apa yang kita kerjakan. Saudara datang ke gereja hari ini berantem sebentar di rumah karena antara pergi dan tidak. Tapi istrinya marah. Lalu dia bilang, ya udahlah, mana sepatuku? Cari sepatumu. Dibilang pula cari sepatu. Udah dapat sepatunya, kaos kakinya mana? Tinggal satu ini. Cari kaos kaki dapat. Itu pun udah digigit anjing, udah bolong. Ribut. Sampai di gereja, hari ini kata yang lain, hari yang telah dijadikan Tuhan. Wajahnya keren. Yang datang dari rumah pakai sepatu bolong ujungnya, tapi ditanam dalam sepatu. Dia berdiri hanya melotot aja begitu. Tuhan senang dengan itu? Enggak. Rugi engkau. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Jadi kita dituntut untuk bekerja dengan hasil yang baik. Baik sekali perbuatanmu. Itu yang kudambakan suatu saat kelak Tuhan berkata kepada saya. Semoga kerinduan yang sama ini juga ada kerinduanmu. Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Tadi firman itu bilang apa? Masuklah kemana? Bukan kau makan di sana ya. Kau makan di situ. Oh, Tuhan di dunia ini bisa begitu. Bosnya makan di mana? Maaf ini. Supirnya makan di mana? Jarang bos dan supir duduk satu meja. Begitu kan Pak Daci? Di restoran berbintang-bintang, banyak sekali bintangnya, hadir di sampingnya, itu jarang terjadi, jarang. Dia naik atau masuk ke ruangan VIP, tinggal dikasih, nih uang makan, cari dimanapun kau mau dapat. Dia makan di emperan jalan, sambil berdiri, sambil duduk di trotoar. Gitu kan? Tapi dia mau sana. Tapi ayat ini enggak begitu Pak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Mengerjakan dengan setia. Itulah hamba yang baik, setia. Ayat 22, 23. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23 lihat bagaimana Tuhan menjawab. Kata tuannya itu kepadanya, bagus. Hai hambaku yang baik. Tadi ini yang berikut. Dan setia. Tidak hanya baik tapi setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Setia artinya konsisten. Tidak berubah. Meski kecil atau besar tanggung jawabnya. Itulah setia dalam ayat ini. Dia lihat, dia pandang, dia perlakukan yang satu dengan yang dua dengan yang 5 sama. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2 Paulus bilang, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kata dapat dipercaya sama dengan setia. Hamba yang menerima 2 talenta mendapat pujian yang sama dengan yang menerima 5 Bapak, Ibu. Makanya tadi di awal saya bilang bukan soal jumlahnya. Coba baca ayat ini. Pujian terhadap yang menerima 5 sama.
Pujian yang diberikan kepada yang menerima 2 sama. Oh, kalau begitu bukan soal jumlah walaupun jumlah penting. Tapi bagaimana engkau menyikapi yang 2, yang 5 dan yang lain. Ukuran yang dipakai Tuhan ini setia. Maka kitab Wahyu pasal 3 catat, barang siapa setia sampai akhir. Sampai akhir, Pak. Kepadanya akan diberikan apa? Mahkota. Mahkota kehidupan. Konsisten. Setia. Kesetiaan ini butuh perjuangan. Suami harus setia sama istrinya. Alkitab bilang, istri harus tetap setia. Bukan setiamu waktu masih produktif. Masih ganteng, masih cantik, kulit masih kencang, aroma masih harum. Sekarang aroma sudah tidak harum oleh karena faktor usia. Berubah enggak aroma Bapak Ibu? Halo? Kalau sudah makin tua, aroma berubah enggak? Bau apa? Bau balsem, minyak kayu putih, minyak karo. Itu kan? Coba gadis-gadis yang ini, Mak, ada balsem? Enggak. Punya wangi, harum. Yang ngaruh juga ya semua. Iya. Makanya yang muda-muda ini jangan kau sombong. Suatu saat juga balsem minyak karo akan mewarnai sekujur tubuhmu. Sekarang angkuhnya kau luar biasa. Jangan. Ya, dituntut setia. Ya, tetap setia. Tuhan pun menuntut ini daripada kita. Oke, sedikit lagi. Apa yang harus kita pahami, aplikasikan dalam hidup kita perihal setia? Yang pertama, setia dalam hal kecil. Tuhan tidak menuntut hanya hal yang besar, tapi kesetiaan pada hal yang kecil. Nah, sedikitnya orang di rumahnya persiapan khotbah sederhana aja. Nanti yang hadir berapa orang? 15. Oh, 15 segampang itu. Yang hadir berapa? 500. Puasa setengah minggu. Kebaktiannya di mana? Ya, ada di rumah jemaat jauh dari keramaian. Oh, oke lah. Kebaktiannya di mana? Di mana? Di lapangan terbuka. Banyak yang hadir, banyak. Puasa setengah tahun. Diarahkan orang lain untuk doa puasa. Salah? Tidak salah. Tapi persoalannya kenapa kalau kecil kau enggak buat begitu? Kalau besar kau baru buat. Saya berkali-kali bilang, kalau ada di antara saudara yang pernah hadir, sering hadir di ibadah ketiga, boleh ukur saya punya khotbah seperti apa. Ibadah ketiga ya. Bahkan kalau saudara mau jujur, ibadah ketiga jauh lebih hebat dari ibadah 1 dan 2. Kenapa? Makin ditemukan. Ibadah 1 tadi ketinggalan ini, ibadah kedua ini kurang bagus. Ibadah ketiga diramu semua makin bagus. Maka harilah ibadah ketiga nanti lagi. Hari lagi nanti ibadah ketiga. Baulan kebaktian maulan niba terus tiap hari. Ibadah aja terus, oke. Yang kedua, oke, setia itu bicara konsistensi kita. Berdoalah, ini gak bisa dilupakan. Gak bisa. Baca firman sampai kapan? Sampai mati. Melayani. Lakukan dengan maksimal. Dimanapun. Dalam keluarga. Kelola keuangan. Bekerja. Sampai kemampuan kita. Membuat kita harus berhenti. Itu namanya konsisten. Lalu kabar baik Alkitab katakan adalah. Kesetiaan dalam hal kecil akan membawa kita dipercaya dalam perkara yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kehidupan kita adalah perjalanan pengelolaan talenta. Dan sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan tidak ada manusia yang pernah terlahir ke dunia ini tanpa talenta. Tak ada itu. Hanya masalahnya di mana? Jumlah. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5.
bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Ini persoalannya. Mau 2 sama aja, 5 sama aja. Yang satu lain dia. Kubur aja ini. Nah kan itu nanti baca, saya tidak membahas di sini hamba yang tidak baik dan setia, kita yang baik dan setia aja. Lanjutannya nanti baca. Bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Saudara, yang pertama, segera atau menunda, jawaban ada di tanganmu. Apakah kita menunda-nunda atau segera melakukannya? Kedua, kita memang melakukannya asal-asalan atau dengan baik, dengan ketulusan, baik atau asal-asalan. Ketiga ini penting. Selain segera tidak menunda, ini pertanyaan sebenarnya, segera atau menunda, baik atau sekedar. Ketiga juga, setia atau goyah. Apakah kita mudah goyah atau tetap setia? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Saudara, hidup ini singkat, bro. Hidup ini singkat. Yang muda juga jangan bilang, masih 30 aku. Masih kuat aku, Pak. Sekali lagi, hidup ini singkat. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan. Dengar ini sebelum saya tutup khotbah ini. Ketika Tuhan itu pulang, dipanggilnya mereka semua. Hei kamu hamba-hambaku, datang kemari. Saya tidak mau tanya, tadi ku kasih berapa sama kau? 2, 3, 5. Nggak itu yang penting, tapi bagaimana engkau menggunakannya. Kau apakan itu selama aku pergi? Oh, yang 5 ini Tuhan. Diberi pertanggungjawaban. Bagus. Ini 5 sekarang sudah jadi 5, tambah 5. Berarti 10 lah itu ya. Dia bilang bagus. Yang 2. Ini Tuhan, 2 yang kau beri, sekarang ku kembalikan 2. Tuhannya bilang apa? Bagus. Tapi baca ayat 24. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata. 1 ya di ayat 24. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi. Ngapain? Menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Disembunyikannya. Dia bilang begini, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kepada yang 5 dan 2 tadi bilang, bagus. Ke dia dibilang apa? Ayat 26. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. 27. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir. Nah, pakai istilah modern. Supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wih, makin banyak, sudah banyak dikasih lagi. 29, sebab setiap orang yang mempunyai, nah simak baik-baik ya. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, sudah tidak punya. Apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Sudah enggak ada, diambil, dikuras sampai kering. 30. Tentang hamba yang tidak berguna itu. Coba lihat.
Saya takut ini, maka selagi ada waktu. Bukan nakut-nakuti, tapi ayat itu bilang. Coba lihat ayat 30. Sudah lihat di Alkitab tentang hamba yang tidak berguna itu. Apa? Apa bunyinya? Campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan. Bukan hanya nangis. Bukan hanya itu. Tapi disebut kertak gigi. Saudara pernah menahan sakit saking sakitnya? Kalau saudara menahan sakit saking sakitnya diapain? Giginya kan? Menahan sakit itu gigi, betul tidak? Kok bingung sini? Kalau saudara pernah merasa sakitnya, entah sakit apa sakit sekali, misalnya mau disuntik, mau diapa, mau ada luka dibersihkan, saudara kan nggak bilang, nggak, wah dia giginya sekeras-kerasnya sampai bunyi. Oh ini nggak bunyi, karena giginya nggak rata. Itu saking sakitnya. Alkitab bilang di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan minta pertanggungjawaban. Oleh karena itu saudara, menjadi hamba yang baik dan setia bukan pilihan, tapi panggilan kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola dan menggunakannya. Oleh karena itu, segeralah mengerjakan tanpa penundaan. Mumpung masih ada waktu. Kedua, baik dalam sikap maupun kualitas kerja kita. Bukan hanya baik, tapi yang dikerjakannya juga baik. Ketiga, setialah dalam hal kecil maupun besar. Dan kalau kita lakukan ini, kita dapat pujian dari Tuhan. Pujiannya berkata, kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Hari ini kami memiliki 2, 5, 1 atau berapapun. Yang Engkau minta bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana kami mengelola, menggunakannya. Terima kasih, oh Tuhan. Buat kami memahami, mengerti firman pada saat ini. Dan segera merespon setelah kami mendengar. Roh Kudus memberi kami kemampuan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.